Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan yang ke-7. Materi hari ini adalah isomeri alkana atau isomer. Yang kita akan pelajari adalah isomer alkana, sifat fisis alkana, sifat kimia alkana, dan kegunaannya. Untuk materi kegunaan sudah juga disampaikan di pertemuan yang ketiga, bisa kalian lagi videonya. Lanjut ke isomeri ya nak. Isomeri atau kita biasa kenal dengan isomer itu adalah peristiwa di mana suatu senyawa karbon mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Silakan dilihat contohnya. Di situ ada senyawa C4H10. C4H10 itu rumus molekul CH4, C2H6, atau misalnya C10H22, itu namanya rumus molekul. Nah, untuk senyawa C4H10, rumus molekul tersebut memiliki dua struktur. Strukturnya ada di sebelah yang kanan ini ya. Ini ada yang pertama, ada normal butana. Normal itu maksudnya lurus, dia tidak bercabang. Sementara yang kedua adalah metil propana, atau boleh kalian menyebutnya 2-metil propana karena cabangnya ada di C nomor 2. Kalian lihat jumlah C-nya 4, jumlah hidrogennya ada 10. Ini juga sama, C-nya juga 4, hidrogennya 10. Kan sama-sama C-nya 4 hanya 10. Tapi bentuknya berbeda, yang satunya tidak bercabang, yang satunya ada cabangnya. Nah, yang seperti itu namanya isomeri atau isomer. Jika kalian lihat tadi, ada perbedaan di antara keduanya, yaitu pada kerangka rantai atom karbonnya. Kerangka rantai atom karbon tersebut, dia akan mengakibatkan perbedaan sifatnya. Salah satu contohnya pada titik didihnya. Normal butana yang lurus tadi tidak bercabang, dia titik didihnya lebih tinggi, yaitu negatif 0,4 derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan yang metil propana, dia lebih rendah, min 11,6 derajat Celcius. Di sini ada tabel jumlah atom C dengan rumus molekul dan jumlah isomernya. Bisa kalian lihat C4H10, jumlah isomernya tadi ada 2. Normal butana dan metil propana. Untuk jumlah atom C-nya 5, rumus molekulnya C5H12, jumlah isomernya ada 3. Nanti bisa kalian coba. Kemudian jumlah atomnya 6, C6H14, jumlah isomernya ada 5. Silakan dicoba juga. Kemudian jumlah atom C-nya 7, rumus molekulnya C7H16, jumlah isomernya ada 9, dan seterusnya. Di sini bisa kalian lihat. Jika jumlah atom C-nya 20, C20H42, jumlah isomernya ada banyak sekali. Tidak perlu dicobalah. Kita minimal kalian bisa membuat isomer begitu. Oke, berarti dari tabel ini tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika jumlah atom C-nya semakin banyak, maka jumlah isomernya juga akan semakin banyak. Begitu. Semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, semakin banyak jumlah isomernya. Ini ada isomer dari heksana. Heksana itu C6H14 ya. Tadi ada 5. Ini 5, strukturnya yang pertama kita buat lurus. Paling gampang pertama kali buatnya lurus. Kalau lurus itu berarti normal, depannya diberi N heksana dengan titik didihnya 69.
Kemudian untuk membuat isomer, kita ambil satu yang pinggir, atom C1 yang bagian pinggir, kita jadikan cabang. Nih, kita jadikan cabang. Sehingga jika kita ambil satu yang semula C-nya 6, sekarang rantai utamanya jadi 5. Satu jadi cabang. Nah, kalau cabangnya di sini kita buat namanya jadi 2-metil pentana dengan titik didihnya 60. Untuk membuat isomer selanjutnya, cabang ini kita geser, kita letakkan di sebelah sini. Sehingga bentuknya seperti ini. Yang ketiga, jadi 3-metil pentana. Titik didihnya 63. Kemudian kita buat lagi. Kalau cabangnya ini kita geser ke sebelah sini, coba kalian perhatikan. Cabangnya kita geser sebelah sini. Namanya akan sama dengan yang kedua, 2-metil pentana. Sehingga jika namanya sama, ya berarti senyawanya sama. Gitu. Oh, berarti kalau digeser sini tidak bisa. Jika digeser tidak bisa, kita ubah rantai utamanya. Kita potong satu lagi. Yang semula ini rantai utamanya 5 ya. Kita potong satu, C-nya kita ambil, kita jadikan cabang. Jadi yang semula 5 rantai utamanya sekarang menjadi 4. Kita jadikan cabang. Oke. Jadi sekarang cabangnya ada 2. Cabangnya 2 dengan bentuk struktur seperti ini namanya 2,2 dimetil butana dengan titik didih 50. Kira-kira apakah ini masih bisa dijadikan struktur yang lain? Kita coba bentuk yang selanjutnya. Cabang yang ini kita geser di sebelah sini sehingga bentuknya begini. Nah, namanya 2,3 dimetil butana, titik didihnya 58. Misalnya kalian potong nih satu lagi. Potong sehingga rantai utamanya cuma 3. Ini kalian jadikan cabang. Kalian buat. Apakah dia rantai utamanya tetap akan 3 atau bisa tetap menjadi 4? Harus kalian coba. Oh, ternyata sudah tidak bisa. Sehingga isomer heksana hanya 5 dengan nama yang berbeda. Diingat, jika namanya sama berarti senyawanya sama. Oke. Baik, dari tabel ini bisa kalian lihat titik didihnya ya. Bisa kalian ambil kesimpulan bahwa yang rantainya lurus tidak bercabang, dia titik didihnya lebih tinggi jika dibandingkan yang ada cabangnya. Dan yang cabangnya 1, titik didihnya lebih tinggi dibandingkan yang cabangnya 2. Begitu ya? Atau bisa dengan kata lain, semakin banyak jumlah atom C pada rantai utama, makin tinggi titik didihnya. Oke. Nih. Untuk jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai karbon tidak bercabang mempunyai titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon yang bercabang. Semakin banyak cabangnya, maka titik didihnya itu akan semakin rendah. Kita bandingkan lagi. Tadi pada butana, masih ingat ya butana? Ini butana. Butana ini titik didihnya negatif 0,4 derajat Celcius. Normal ya, kita lihat yang normal. Kemudian kita lihat yang ini juga, yang normal heksana, titik didihnya 69. Oke, sekarang saya tulis di sini. Mana? Normal butana C4H10 titik didihnya min 0,4 derajat Celcius. Yang normal heksana 69 derajat Celcius. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin banyak atom karbon, nih jumlah C-nya makin banyak ya,
atau semakin panjang rantai karbon suatu alkana, kalau bandingin alkana sama alkana, yang normal sama normal gitu ya, semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Jadi nanti kalau C-nya 20, berarti kan makin besar nih, makin banyak jumlah C-nya. Berarti perkiraan bahwa titik didihnya akan semakin tinggi. Ini latihan 1.2. Nanti kalian buat ya nak di buku kalian, buatlah isomer dari senyawa C7H16 disertai nama masing-masing. Nanti kalian buat seperti ini. Ini C7H16 ya tadi ya, strukturnya pertama buat yang lurus dulu, namanya normal, habis itu dipotong satu jadiin cabang, cabangnya geser-geser, habis itu dipotong satu lagi dijadikan cabang, cabangnya geser-geser, begitu seterusnya sampai ketemu kalau C7 isomernya ada 9 itu ya, jangan sampai lebih atau kurang. Oke. Kalian coba nanti latihan 1.2-nya. Maaf ya, saya buat latihannya kemarin 1.1, 1.3, 1.5, sekarang balik 1.2. Diikuti saja nggak apa-apa. Oke. Saya potong sini dulu ya. Ini saya lanjut sedikit aja nggak apa deh. Sifat kimia itu sama saja dengan reaksi kimia. Kalau sifat fisik itu seperti yang kelihatan, misalnya titik didih kan kelihatan, kita ukur dengan termometer tuh kelihatan langsung. Atau misalnya warna zat atau wujud zat atau bentuknya itu kan kelihatan, itu namanya sifat fisik. Sementara kalau sifat kimia atau reaksi kimia, dia harus direaksikan dulu dengan senyawa lain baru kelihatan gitu. Pada alkana ini yang penting bahwa alkana itu termasuk hidrokarbon yang jenuh. Maksudnya jenuh, kalau dia ditambahin lagi sama hidrogen, dia udah nggak bisa. Contoh alkana CH4, hanya 4 ya, C1 hanya 4. Sementara C nggak bisa mengikat H5, CH5 sudah tidak bisa, makanya dia dikatakan jenuh. Gitu. Kalau kurang dari situ bisa nggak? CH3 masih memungkinkan, tapi dia jadikan cabang. Semua ikatan yang ada merupakan ikatan kovalen yang sempurna. Itu tadi dia sudah tidak bisa tambahin lagi. Termasuk senyawa yang kurang reaktif. Kurang reaktif itu susah kalau mau diajak temenan gitu misalnya. Jadi istilahnya kalau orang itu orangnya pendiam, introvert ya bahasa kalian ya. Jadi susah temenan. Sehingga dia disebut dengan parafin. Jadi istilah parafin ini dia daya gabung atau daya reaksinya rendah, susah gaul gitulah dia. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin kurang kereaktifannya. Berarti yang paling reaktif itu C-nya 1, CH4 itu yang paling reaktif, paling mudah bereaksi. Apalagi kalau semakin banyak C-nya, misalnya C-nya 20 atau C-nya 100, mungkin malah nggak bisa bereaksi dia gitu. Reaksinya susah. Reaksi pada alkana yang pertama ada substitusi. Substitusi itu penggantian atom hidrogen pada suatu alkana. Ada CH4, ini Cl2. Nah kan namanya penggantian, berarti hanya diambil satu diganti sama Cl1, mereka tukeran tempat. Ini hanya diambil satu, berarti kan C-nya hanya tinggal 3 diganti Cl. Ini tadi kan Cl-nya tukeran tempat sama ini, berarti kan Cl-nya diambil satu, dijadikanlah tinggal satu, tukeran tempat sama hidrogen. Oke. Atau yang sini CH3Cl ditambah Cl2. Namanya substitusi itu tukeran tempat, ganti. Berarti H ini diambil satu, dipindah ke sini. Cl-nya ini kan ada 2, diambil satu, pindah ke sini. Tukeran tempat mereka. Jadi yang semula hanya ini 3 ya, sekarang jadi hanya 2. Cl-nya pertamanya ini 1, karena ketambahan dari sini jadilah 2. Ini Cl-nya 2, jadi tinggal 1, ketambahan hidrogennya 1. Oke.
Oke, kalian lihat namanya klorometana. Di sini 2 klorometana. Oke.